Panjari Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jami ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ali bait habibina wa masyayikhina wa walidina wa azwajina wa zurriyyatina wa ahbabina wa maradana wa maqrubana wa mautana wa kullu man sarana du'a wal muslimina ajma'in amin. Suratul Ladzina An'amta 'alaihim. Lepas dari Sayyidina Maulana Abdullah Maulana Sayyidina Maulana Abdullah di Al-Umari rahimahullah wa li arwahi abaihi mujahidin fi dalam sayyid Rasulullah Syahidiyah Rijal Masa'an Ahlihan wa Mu'atim Masa'id Hajur Sufiyah Qawliyah Salihin Di kulli makanin ahumina jami'an al-Anfal. Al-Fatihah al-Musannifil Kitab Washabi syuruhi wal hawashi Sa'il masyayikhina Rijalan nisa'an ahya'an wa mu'atan wa kullu man 'allamana wa la harfan Khususan ulum al-aqliyah Maulana Syekh Samu'awan wa Maulana Syekh Al-Faruq wa Maulana Syekh Mustafa Abdul Nabi wa Maulana Syekh Salim Al-Wasi wa Maulana Syekh Arafah Nari Ustaz Abu Ustaz Mufti Buzul Pak Isnor Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal itminana fi zikrih والزيادة في شكره والإجابة في الاضطرار إليه. اللهم صل على سيدنا محمد مجل الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وأنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلى الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Insyaallah hari ini merupakan pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir di termin ini, dan insyaallah sisanya akan kita lanjutkan setelah ujian termin, karena sesuai target anak sebenarnya dalam 26 atau 27 pertemuan kita bisa selesai kita matlaknya, tapi di matla Zakaria menyinggung beberapa poin terkait mabhas al-muwajjahat, maka anak pikir tertuntut juga secara singkat mungkin memperkenalkan kepada teman-teman semua yang mungkin sudah belajar mantik di tahap tadi tapi belum menyentuh bagian muwajjahat, ya itu bisa dimaklumi ya, karena untuk memahami bagian muwajjahat memang perlu kiranya dasar-dasar mantik ya, cukup kokoh dulu seperti itu, karena muwajjahat adalah terkait kaifiyatul nisbah ya, kalau nisbahnya aja masih belum terlalu paham, kaifiyahnya ini anak pikir nanti akan menjadi belajar yang pahamnya ketika ngaji habis itu lupa atau tidak bisa menerapkannya seperti itu. Maka anak pikir akan ada pertemuan tambahan, yaitu mungkin sekitar 3-4 pertemuan terkait muwajjahat nanti
Akan tapi yang dasar-dasarnya saja ya, bahasa akhir. Karena nanti muwajjahat ada yang murakkabat ya. Habis itu nanti ya, muwajjahat til tanaqud ya, muwajjahat til aqas ya. Belum lagi di kias-kiasnya, itu akan sangat sulit nantinya. Kalau seandainya dasar-dasar terkait bahasa id aja belum, maka mungkin 4 pertemuan hanya terkait bahasa id saja. Ya, ala kulli hal, kita tidak akan meninggalkannya secara utuh, tapi juga tidak secara utuh juga menyelesaikannya, akan tapi memberikan dasar-dasarnya saja. Dan insya Allah itu pada termin berapa nih? Ini kan termin 2. Termin berapa? Termin 1 ya? Termin 2 nanti ya. Pada termin 2 nanti insya Allah. Oke. Untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan melengkapi puzzle-puzzle yang mungkin belum utuh dalam pembahasan taksimul qadiyah bi'tibar muta'addid ya. Karena ada banyak sekali i'tibar ya, yang sudah kita selesaikan di pertemuan 15 atau pertemuan pertama dalam tasdiqat itu bi'tibarizat ya. Tentu kemarin itu masih belajar kerangka dasarnya dulu ya, terkait apa itu hamliyah, apa itu syartiyah ya. Karena itu pembahasan tafsil terkait syartiyah, mutasilahnya tafsilnya seperti apa, munfasilahnya tafsilnya seperti apa, kita akhirkan dan mengedepankan yang sekiranya perlu dulu. Seperti itu ya. Ini 18 ya. Jadi kemarin sudah kita singgung, cuma hari ini melengkapi puzzle-nya saja. Sedangkan pertemuan kedua di tasdiqat atau ke-16 di sini secara menyeluruh mantik sudah kita selesaikan terkait di ibaril arab ya. Habis itu terkait di ibaris sur ya. Sebagaimana yang sampaikan juga, minimal pemahaman antum terkait suatu qadiyah ada 3 sudut pandang ya. Jangan sampai lupa itu ketika antum mendapati suatu qadiyah ya. Yang pertama antum harus tahu ini qadiyahnya secara zat apa ya, hamliyah atau syartiyah dulu. Oke, yang kedua ini apa dia? Mujabah atau salibah ya. Tentunya dengan catatan tidak mesti yang disusupi ada tusalab itu salibah, karena bisa jadi berupa mujabah dengan cara apa? Ittihadus salbi atau ittisalus salbi ya. Apa itu sudah kita jelaskan cukup panjang juga. Dan yang ketiga atau poin ketiga yang antum harus ketahui daripada suatu qadiyah adalah terkait dia itu kuliah atau iya ya. Karena nanti dalam penerapannya, implementasi dalam hal kias nanti atau teori deduktif ya, inferensi deduktif, nggak jauh-jauh dari kuliah mujabah, kuliah salibah, yang mujabah, kuliah salibah ya. Maka kalau antum nggak tahu perbedaan antara kuliah sama kuliah, salibah sama mujabah ya, itu anda pikir mustahil akan paham terkait kias secara utuh, tapi ke ala kadarnya mungkin saja. Oke. Benarnya ada yang keempat yang anda bilang, yaitu berdasarkan kaifiyatun nisbahnya. Nah ini nanti kita akhirkan, yaitu terkait muwajjahat ya. Hari ini kita akan fokus terkait syartiyahnya, karena hamliyahnya di pertemuan 15 sudah kita jabarkan. Sekarang adalah terkait syartiyahnya. Oke. Kita panggil baca tipis. Waalaikumsalam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walamma faragha min taqsimil hamliyah aqadha fi taqsimil syartiyah. Karena itulah kemarin kita ketika dalam pembahasan qadiyah bi'tibarizat
yang kita tuntaskan hanya hamliyah dulu ya. Syartiyah kita sampaikan, akan tapi masih sekitar dasarannya saja, karena kita tertuntut dulu untuk memahami hamliyah, yang mana jika dilihat dari sudut pandang arad atau nisbahnya, yang mana jika dilihat dari sudut pandang sur atau maudhu'nya ya, karena yang wadhu di sini terkait syartiyah nantinya. Yang hadir pertemuan sebelumnya pasti paham perbedaan maudhu dan wadhu di sini ya. Ya. Nah, karena itu dianggap sudah selesai ya terkait hamliyah, dan sekarang akan masuki syartiyah secara lebih tafsil ya. Muttasilatan kanat atau munfasilah. Muttasilah itu apa sih? Bahasa buku logika atau literatur dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris disebut dengan conjunctive atau conjunctive, conjunctive proposition ya. Yang munfasilah itu disjunctive proposition ya. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya lagi ya, aku bisa sederhanakan sendiri, Anda pikir terkait muttasilah dan munfasilah. Cuman antum dalam istilah ilmiahnya mungkin ya, bagi teman-teman yang belajar bahasa-bahasa yang demikian mungkin perlu saya sampaikan juga ya. Tentu ketika dikatakan conjunctive ya, itu pasti berasal dari syartiyah ya. Conjunctive, hypothetical proposition, disjunctive, hypothetical proposition, qadiyah, syartiyah, muttasilah, qadiyah, syartiyah, munfasilah ya, silakan. Ya. Wa qala wal muttasilah imma luzumiyatun wa hiya allati yahkumu fiha atau yuhkamu fiha ya. Bi sidqi qadiyatin ala taqdiri sidqi ukhra li alaqatin bainahuma tujibu dzalika. Oke. Sebelum kita menjelaskan definisi daripada Syekh Zakaria dalam matanya ya, karena kalau untuk perhatikan materi Saguji hanya sebutkan imaluzumiyah ya kan, imaluzumiyah, lantas setelah itu disebutkan contoh ya, tanpa definisi ya. Nah, yang luzumiyah, oke, sebelum itu kita kembali sedikit ke atas ya. Asyartiyah allati ukima fiha bitalazum awil inat baina syai'aini binafihi baina huma ya. Bitalazum, talazum itu kemarin dalam istilahnya saya Husam bil ittisal sama ya, karena kemarin lebih mengedepankan istilahnya saya Husam untuk antum sederhanakan ya. Awil inat atau ta'anud kurang lebih sama seperti itu. Katanya adalah talazum di sini atau keterkaitan. Itu keterkaitannya terkait dua qadiyah ya, bukan dua mufrad. Ini harus ingat terus tentu ya. Karena hamliyah itu terdiri daripada mufrad dan mufrad, yang mana mufrad pertama disebut al-juz'ul awal atau mahkum alaih atau maudhu ya. Juz kedua dikatakan mahkum bihi atau mahmud ya. Juz 1 sama juz 2 dari qadiyah hamliyah itu berbeda dengan juz 1 dan juz 2 pada qadiyah syartiyah. Jika juz 1 dan juz 2 pada qadiyah hamliyah berbentuk mufrad, maka juz 1 dan juz 2 pada qadiyah syartiyah berbentuk qadiyah ya. Qadiyah apa? Qadiyah hamliyah. Nah, karenanya kita dahulukan hamliyah karena untuk memahami syartiyah perlu pemahaman hamliyah ya. Kita harus membedakan di sana ya. Sudah kita jelaskan cukup panjang dalam hari ini. Mungkin sedikit Anda perlihatkan lagi ya, siapa tahu Pak. Mungkin ini. Nah, ini kemarin sempat Anda bikin untuk teman-teman bimbel aja, buat teman-teman bimbel persiapan ujian yang ketika sama antum ini sudah Anda tuliskan di papan tulis ketika itu ya. Papan lebih jelasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dalam qadiyah
hamliyah. Dalam istilah Syaikhul hukima fiha bi ittihadil juz' tsani ma'al awal. Ini juz' tsani, ini juz'ul awal. Yang pertama hukum alai, yang kedua mahkum di antara keduanya ada nisbah. Yang mana ketika mengetahui salah satu daripada tiga unsur ini saja, itu masih berupa atau wilayah idrokatuha tasawurat. Antum mengetahui tiga ini hanya mengetahui terkait konsepnya saja. Maksudnya apa sih? Apa itu Ahmad? Apa itu Katib? Apa nisbah di antara keduanya? Sedangkan ketika dalam pembahasan atau ranah wuku util kanisbah Allah wuku iha, maka inilah cakup jangkauan tasdik. Ya, mungkin kemarin yang sempat sederhanakan dalam istilah anak sekarangnya ya, mungkin misalkan si Yusuf itu bertanya kepada si Ubay ya. Terus si Yusuf bertanya, siapa nama baratnya misalnya ya, siapa nama baratnya? Siapa sebut nama barat sih? Siapa? Wardah Atau Ubay? Gak ada yang berani nyebut nama ya? Gak ada yang kenal kan? Kita sebutkan salah satu nama istri Rasul ya, Aisyah misalnya ya. Aisyah, ada namanya Aisyah? Oh ada, tapi yang dimaksud bukan Aisyah ini ya, mungkin ya. Ya Aisyah banyak namanya ya. Ya, misalnya si Yusuf bertanya kepada Ubay, Bay, kenal Aisyah enggak? Gitu. Kenal kata Ubay. Terus si Aisyah ini sholat belum gitu? Mungkin bahasa antumnya sekarang gitu ya, ya kan ya. Terus kata si Ubay, setahu mana dia sudah di booking gitu kan ya. Bahasa antum sekarang kan gitu ya, sudah di booking ya sekarang ya. Terus si Yusuf serius, anak perasaan nggak pernah lihat dia jalan sama cowok gitu ya. Agak ada ragu di Yusuf ya. Nah dalam hal ini ketika si Ubay mengatakan ada, ya mungkin Ubay pernah melihat atau ya dapat mirroring dari temannya sendiri lah mungkin ya, dapat informasi lebih sehingga si Ubay ini mengamini si Aisyah tersebut memiliki hubungan seperti itu. Akan tapi si Yusuf karena belum menemui bukti lain-lain, dia masih meragukan. Nah, di sini kita bisa sederhanakan pengetahuan terkait mahkum alai, misalnya dalam hal ini ya Yusuf itu siapa, ya Aisyah itu siapa, mahkum bihinya misalnya ya. Cuman ini jangan dikiaskan langsung ya, ini penyederhanaan aja gitu ya. Ini sebatas hubungan keduanya. Nah, si Yusuf tadi dia tahu dirinya sendiri ya, tahu siapa Aisyah, tahu bahwasanya hubungan yang dimaksud oleh si Ubay. Oke, akan tetapi pengetahuan Yusuf itu mungkin berhenti pada tahu saja, belum mengamini, ya, belum mengiyakan, ya, belum mengizan istilahnya ya, belum mengakui. Gitu ya. Akan tapi dari sudut pandang si Ubay, karena Ubay sudah menemukan beberapa bukti lain-lain, maka Ubay yang tahu siapa itu Yusuf, siapa itu Aisyah, tahu apa hubungan di antara keduanya, terus menempelkan di antara tiga hal ini saling terhubung gitu ya. Nah, di sini yang baru masuk pada ranah tasdik. Ini mungkin penyederhanaannya aja ya. Sudah pahami ya? Jadi tahu nisbah belum tentu tahu wuku nisbahnya. Ya. Oke, tahu hubungan belum tentu mengiyakan. Gampangnya seperti itu. Nah, di sini berbentuk mufrad ya. Misalnya siapa asyamsu ya, toli'ah, asyamsu mufrad, toli'ah mufrad, yang mana ketika keduanya ini dihukumi nisbah ya, lalu kita mengiyakan mengamininya gitu ya, maka berbentuk qadiyah hamliyah. Nah, ini sudah Anda jelaskan tuntas sebenarnya sebelumnya, cuma pengulangan saja. Dalam qadiyah syartiyah bentuknya seperti ini. Juz'ul awal sama juz' aninya saat berbentuk hamliyah berbeda dengan yang di sini. Di sini berbentuk mufrad, di sini berbentuk qadiyah. Makanya untuk memahami syartiyah antum perlu memahami hamliyah dulu, karena salah komponen penyusun daripada qadiyah syartiyah berupa qadiyah hamliyah. Yang juz'ul awal disebut muqaddam, juz'ul tsani disebut tali. Ya, tentu sudah kita jelaskan juga sebelumnya, antara muqaddam tali pada qadiyah syartiyah berbeda dengan muqaddam tali
pada qadiyah, syartiyah, munfasilah. Yang syartiyah muttasilah sama munfasilah berbeda. Di mana pada muttasilah muqaddam dan tali itu akan tetap pada maknanya. Cara makna akan tetap. Maksudnya gimana Ustaz? Kita takhirkan bagian kedua yang ke depan. Misalnya apa? An-nahar maujud in kanati syamsut thaliyah. Itu tidak menyebabkan muqaddamnya berubah menjadi nahar maujud. Itu tetap berupa tali, cuman tali yang ditakdimkan. Sedangkan muqaddam yang awalnya ditakdim ditakhir, ya dia cuman berubah susunan saja. Secara makna atau sebutan tetap berupa muqaddam walaupun diakhirkan. Ya, berbeda dengan munfasilah. Yang di awal itulah muqaddam. Ya. Imma yakun adat zaujan, imma yakun adat fardan. Ya ini dalam kurungkan maksudnya dalam qadiyah adat imma zaujun wa imma fardun. Di sini ada dua qadiyah. Ingat kalau imma itu kemarin apa? Yang tasghir syai'aini syai'an wahidan, menjadikan dua menjadi satu. Jadi seolah-olah di sini ada satu qadiyah ya, al-adat imma zaujun wa imma fardun. Padahal dalamnya terdapat imma yakunal adat zaujan wa imma yakunal adat fardan. Ya, makanya litasdir di sini imam. Ya, dalam hal ini yang namanya muqaddam ya di sini dalam kasus ini ya al-adat zaujan ini imma yakun adat zaujan. Jika ditukar imma yakun adat fardan habis itu imma yakun adat zaujan, maka yang ini menjadi muqaddam. Karena apa? Karena antara keduanya memang terpisah. Jadi apapun yang didahulukan tetap disebutnya muqaddam. Apapun yang diakhirkan tetap disebut tali, berbeda dengan yang syartiyah muttasilah. Ya, mungkin nanti antum dalam beberapa literasi atau beberapa literatur bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, antum akan menemukan istilah antecedent dan konsekuen. Ya, antecedent itu sebenarnya bisa dimaknai muqaddam dengan catatan muqaddam yang ketika itu muqaddamnya menjadi illah. Nah, nanti ya secara jelasnya akan anak paparkan setelah ini ya. Jika seandainya muqaddamnya menjadi illah, maksudnya apa? Yang bikin nahar maujud itu adalah terbitnya matahari. Maka illah atau kausa istilahnya itu pada satu waktu juga menjadi muqaddam. Ya, sehingga layak sebut antecedent. Karena kalau untuk perhatikan antecedent itu maksudnya yang mengawali lah gitu ya. Akan tapi dalam literatur Arab Indonesia itu yang mengawali biasa dipahami dengan istilah kausa. Maksudnya sebab gitu. Sedangkan di sini kita lebih tafsil. Ya sebab gak harus yang di awal. Akan tapi nanti ada saatnya yang talinya menjadi illah. Bukan muqaddamnya menjadi illah. Dalam kasus muqaddam menjadi illah, maka bisa kita sematkan antecedent. Tapi kalau seandainya muqaddamnya menjadi ma'dul, maka jika diterjemahkan menjadi antecedent bermasalah. Karena dia sebagai ma'dul atau efek atau konsekuen. Sedangkan ilahnya talinya. Nah, habis ini kan kita jelaskan lebih lanjutnya ya. Mungkin itu gak bisa antum terapkan di sini ya. Jadi antum harus benar-benar memahami. Karena muqaddam artinya yang dikedepankan. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi harus berhati-hati dalam menerjemahkan muqaddam dan tali. Oke, ini sudah udah jelaskan sebelumnya. Nah pikir habis hari ini tinggal mentafsirnya saja ya. Oke. Asyartiyah dalam syakhsiyah disebut dengan allati hukima fiha bi sidqi qadiyatin Allah sidqiha ala taqdiri sidqi qadiyatin ukhra, ya. Suatu qadiyah atau proposisi ya yang di dalamnya dihukumi apa? Benar tidaknya suatu proposisi tergantung dari benar tidaknya proposisi yang lain. Dalam hal tadi misalnya ingka nanti syamsu tali'ah fannaharu maujud. Ada tidaknya nahar tergantung dari terbit atau tidaknya matahari. Sederhana ya. Cara tafsirnya nanti antum silakan baca syarah kutub terlebih dahulu baru nanti saat.
Dalam tahzib kurang lebih sama, in hukima fiha bisubuti nisbatin ala takdiri ukhra au nafiha. Ya. Istilahnya saya usah al hukmu fiha bil ittisali. Ya. Bil ittisali baina qadiyataini. Nah, ini tadi terkait definisi syartiyah yang muttasilah. Ya. Ini sudah kita paparkan juga kemarin beberapa definisi. Sekarang kita yang kuluzumiyah. Ya. Yang di tazhib ya bukan tahzib, karena tazhib ini adalah syarah Imam Qabisi terhadap tahzibnya Imam Sa'ad. Ya. Inka nazalika hukmu bil ittisali. Ya. Inka nazalika, cara matan seperti ini aja. Inka nazalika, dalam kurungnya adalah tazhibnya. Ya. Yang di luar kurung adalah tahzibnya. Inka nazalika li alaqah. Perhatikan di sini aja. Poinnya di sini sebenarnya. Inka nazalika li alaqah. Walaupun sebenarnya enggak antum baca syarahnya, tapi karena antum sudah paham sebelum ini, maka nantinya sudah paham. Inka nazalika li alaqah, sedangkan dalam munfasilah ntar aja, sini aja dia. Inka nazalika li alaqah, karena ada suatu alaqah, ada keterkaitan antara apa? Antara muqaddam dan tali. Ya. Keterkaitan yang apa? Yang mana keterkaitan tersebut dihukumi tersambung atau tidaknya, terhubung atau tidaknya. Alaqah adalah ma bisa babihi yastalzimul muqaddam at-tali, yang karenanya muqaddam mengimplikasikan suatu tali. Ya, ingat, untuk sementara kita artikan muqaddam tali dulu aja. Kita sebutnya muqaddam dan tali aja. Jangan antecedent dan konsekuen terlebih dahulu, karena dia akan munakbah ke depannya. Ya. Dalam matla ini ya, allati yuhkamu fiha bisidqi qadiyatin ala taqdiri sidqi ukhra li alaqah bainahuma tujibu zalika. Kurang lebih sama. Ya. Nah, di sini dalam mata dijelaskan alaqah itu sidaknya ada dua. Pertama ada namanya al-alaqah al-illiyah, dari kata illah atau kausa. Maksudnya adalah hubungan kausalitas, mungkin bahasa sekarangnya ya. Alaqatut tadayyub yang kedua. Apa itu al-illiyah? Al-alaqah al-illiyah bi ayakunal muqaddam illah litali. Ya. Ketika muqaddam menjadi ilah litali. Nah, dalam hal ini bisa kita tuliskan muqaddam kausa daripada talinya. Nah, di sini muqaddam menjadi ilah, kita bisa artikan di sini sebagai antecedent dan talinya sebagai konsekuen. Au ma'lulan lahu. Balik kemana ma'lulnya? Balik pada muqaddam. Muqaddamnya menjadi ma'lul. Ya, ma'lul litali. Nah, dalam hal ini kalau diartikan antecedent bermasalah. Ya. Au yakuna ma'lulai illatin wahidah, atau keduanya menjadi apa? Sebab dampak, efek, konsekuen daripada suatu kausa. Ya, ntar antum akan lebih pahami dalam contohnya. Alaqah kedua adalah alaqah tadayyub bi yakuna kullu min huma mudhafan lil akhar. Setiap dari keduanya diidofahkan dengan yang lainnya. Artinya ketika antum memahami satu atau memahami yang dua, memahami yang dua atau memahami yang satu, sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, ini nggak perlu menjelaskan yang sing dulu ya. Habis itu wa illa. Nah, ini wa illa ini dalam tahzib berarti ingka nazalika li alaqah, berarti luzumiyah, karena suatu keterkaitan. Wa illa. Nah, wa illa berarti ittifaqiyah. Maksudnya apa? Wa in lam yakunil hukmu bil ittisali aw salbi la li alaqah bal yakunu li mujarradi ittifaqil muqaddam wa tali, karena sekedar apa? Sekedar kebersamaan antara muqaddam dan tali adanya. Jadi bukan karena ada muqaddam lantas ada tali, atau karena ada tali ada muqaddam, enggak. Karena memang kebetulan istilahnya. Ya.
Dalam matla alati yukamu fiya bisidiki qodiyatin ala takdiri sidiki ukhra la li alaqatu jibuhu bal li mujarradi suhbah wal izdiwaj. Ya, kurang lebih sama seperti tadi. Oke, kita lihat contohnya. Yang luzumiyah. Pertama, yang lil alaqah aliliyah atau hubungan kausalitas. Ya. Al muqaddam illah fitali. Ini kurang alif. Muqaddamnya menjadi kausa atau sebab daripada talinya. Ingka syamsu tali'ah pandahar maujud. Ya, sebagaimana contoh tadi, ya. Berarti ini ketika muqaddam menjadi illah. Yang kedua, muqaddam menjadi ma'lul. Ya, ingka nahar maujudan fasyamsu tali'ah. Ya, di sini muqaddamnya ma'lul. Ya, dibalik, Ustaz, antum kira-kira bertanya nggak? Kan tadi katanya dalam qodiyah mutasilah, ya, yang namanya muqaddam dan tali itu mengikuti makna. Kok di sini terlihat seperti mengikuti yang depan? Perhatikan bedanya. Ya, biar aku lebih paham perbedaannya. Berakhir. Perhatikan. Tadi kita sebut sebelumnya adalah ingkanat syamsu tali'ah nahar maujud. Ya, yang jadi muqaddam adalah syamsu tali'ah, yang menjadi tali adalah nahar maujud. Yang mana ketika dalam qodiyah syartiyah muttasilah, muqaddam dan tali secara makna tetap sama maupun ditukar ataupun tidak. Ditukar gimana tadi? An-nahar maujud ingkanat syamsu tali'ah. Perhatikan, an-nahar maujud ingkanat syamsu tali'ah. An-nahar maujud menjadi muqaddam atau tali? Tali. Ingkanat syamsu tali'ah menjadi muqaddam. Nah, di sini disebutkan al-muqaddam ma'lul. Kan sama kayak tadi ya? An-nahar maujudnya didahulukan, habis itu syamsu tali'ahnya dibelakangkan. Apa kira-kira bedanya? Susupan ada tuh syaratnya. Kalau yang tadi an-nahar maujud, ada tuh syarat baru masuk kepada syamsu tali'ah. Ingkanat syamsu tali'ah. Dalam hal ini mau ditukar-tukar dengan syarat ada tuh syaratnya masuk kepada muqaddam, maka muqaddam walaupun diakhirkan akan tetap menjadi muqaddam. Dalam hal ini antum perhatikan ada tuh syaratnya bukan masuk kepada syamsu tali'ah, akan tetapi ada tuh syaratnya masuk kepada an-nahar maujud. Sehingga dalam kasus ini an-nahar maujudnya yang menjadi muqaddam. Berarti lebih yang lebih jelasnya apa? Yang kesusupan ada syaratnya. Oke? Perhatikan di sini. Ketika kita katakan muqaddam menjadi illah, ya. Di sini juga sama. Muqaddam yang di sini syamsu tali'ah, di sini syamsu tali'ah tetap menjadi illah sebenarnya. Akan tetapi syamsu tali'ahnya sini tidak menjadi apa? Menjadi tali. Ya, dia menjadi illah akan tapi tali. Sehingga nahar maujudnya tetap menjadi ma'lul. Ini harus kita bedakan ya. Jadi atau ngiranya ya, yang penting dibolak-balik enggak. Tergantung susupan adat syaratnya. Oke? Yang kedua adalah, yang ketiga adalah al-muqaddam wa tali ma'lulani li amrin salisin. Ya, dalam hal ini in kana nahar mawjudan fal a'la mudhi. Ya. Jika nahar mawjud ya fal a'la mudhi, maksudnya tersinari ya, terang ya mungkin ya. Adanya siang, alam menjadi terang itu karena satu ilah, yang mana ilah di sini nggak disebutkan, yaitu amrun salis. Apa berarti? Tulu'u syamsi. Dalam hal ini tulu'u syamsi tak disebutkan, yang disebutkan hanya ma'lulnya saja. Ini berarti masuk pada kategori yang ketiga dalam hubungan kausalitas ini. Oke, yang keempat adalah li alaqati tadayyuf. Ya, in kana zaidun
aban Amru, ya, kana Amru ibnahu. Jika Zaid adalah bapak daripada Amru, maka Amru adalah anaknya. Dua hal ini tak bisa terlepas. Bisa membedakan ya antara alaqah iliyah sama alaqatut tadayyuf. Oke. Ini jangan sampai antum keliru ya dalam memahami ini. Pokoknya sini yang rawan. Kalau antum hanya memahami syartiyah, mutasilah, bisa dibolak-balik, tetap muqaddam ya muqaddam, tali ya tali. Enggak semua bolak-balikan. Tergantung dari susupan adat syaratnya. Jadi pahami ya. Oke. Jadi lelet capatannya. Habis itu mutasilah yang ittifaqiyah. Ittifaqiyah apa? In kana al-insanu natiqan fal himaru nahiq. Ya. Jika manusia natik, maka himar nahiq. Ada nggak hubungan sebenarnya antara insan natik dan himar naik? Apakah gara-gara insan natik terus himar naik gitu? Enggak ya. Akan tetapi kita sebut tadi di sini adalah mutasilah atau ada hubungan. Ya, dalam hal ini hubungannya ittifaqiyah. Tetap ada hubungan ya, tapi hubungannya ittifaqiyah. Apa sih ittifaqiyah? Bahasa kalau dalam literatur Inggrisnya misalnya coincidentally ya, lupa ya. Ada beberapa istilah itu. Cuman sederhananya adalah kebetulan saja. Ya. Mungkin contoh lainnya adalah seperti ingkana Muhammad fil bait fa firasu mau. Jika Muhammad di rumah, maka firasnya ada bersamanya. Ya. Kebetulan ini kaidah yang perlu antum ketahui adalah sihatut takhalluf. Ya, artinya nggak mesti ketika Muhammad dalam rumah firasnya juga bersamanya. Ya kan bisa jadi enggak. Gitu ya. Mungkin dalam hal ini antum dipinjam firasnya. Artinya nggak ada hubungan antara adanya Muhammad di rumah dan firasnya bersamanya. Ya, kecuali memang Muhammad ini bawa terus firasnya kemana-mana kan. Ayo. Kita bacakan. Imma luzumiyatun wa hiya lagi kamu fiha bi sidqi qadiyatin ala taqdir sidqi ukhra. Takdir tergantung maksudnya. Udah dijelaskan li alaqa bainahuma tujibu zalika wa hiya ma bisababihi yastazimul muqaddamat tali, yang karenanya muqaddam itu mengantarkan tali ya. Kal illiyah, maksudnya apa alaqa al illiyah wat tadayyu. Ya. Atau istilah tadayyunya mungkin kalau alaqa illiyah adalah hubungan kausalitas, tadayyu adalah ya hubungan sama relasi sama aja kurang lebih ya. Jadi agak sulit diterjemahkan. Amal iliyah fa bi ayyakuna muqaddam illah bitali ka qaulina in kana syamsu salihah fannahan mawjud, sudah kita jelaskan. Au ma'lulan lahu ya ka qaulina in kana nahar mawjud fa syamsu talihah au yakuna ma'lulai illatin wahidah ka qaulina in kana nahar mawjudan fal alamu di ya id wujudun nahar wa idaatul alam ma'lulani li tulu'i syamsi ya, karena apa? Adanya siang dan terangnya alam merupakan akibat dari terbitnya matahari, yang mana dalam hal ini tulu syamsi tak disebutkan dalam qadiyah ini. Makanya dikatakan amrun salis tadi kalau bahasa yang di file ini yang teruskan. Amma tadayyuf fa bi ayyakuna kullun minhuma mudhafan lil akhar ya, maksudnya disandarkan antara satu dan lainnya, disaling disandarkan. Ka qaulna in kana zaidun aba amrin ya. Kana amrun ibnahu ya. Wa imma ittifaqiyah wa hiya lati yakunul hukmu fiha bima zukira la li alaqah tujibu. Kalau luzumiyah karena ada alaqah, kalau ittifaqiyah la li alaqah ya. Bal li mujarradis suhbah, maksudnya karena sekedar mujarrad suhbah, sekedar berbarengan. Wal isdiwaj, bercampur lah dalam hal ini, dalam qadiyah ini, bersamaan dalam satu qadiyah ini. Kaqalna in kana al-insanu natiqan fal himaru nahikun. Ya.
Izla alaqah baina natiqiyatil insan wa nahiyatil himar hatta yastalzima ahaduhumal akhar bal tawafaqa fi sidqi. Maksudnya dalam sidq apa? Fil wujud ya. Karena sama-sama ada dalam realita ya. Maksudnya ya himar itu naik, insan natik gitu. Oke, wal munfasilah. Ya, kita lihat ke layar lagi. Allati yukamu fiha bitanafi bainal qadiyataini fi sidqi. Kelihatan ya? Allati yukamu fiha bitanafi bainal qadiyataini fi sidqi wal kazibi ma'an au fi ahadihima faqat au binafi. Nah, ini untuk perhatikan lagi. Kalau antum sudah belajar ta'rifat dalam maqasidut tasawurat, salah satu syarat ta'rif adalah tidak terdapat au dalam huruf au lisyakki. Kalau au litaksim tidak masalah. Dalam hal ini au-nya lisyakki atau litaksim? Litaksim. Berarti susupan au tidak masalah. Maksudnya litaksim apa Ustaz? Dalam definisi ini berlaku 3 definisi lain. Lebih jelasnya gimana? Kita baca syarah tazhib. Cara tahzib yaitu tasib ya. In hukima fiha bitanafi nisbataini aula tanafiya sidqan wa kaziban wa hiya al haqiqiyah. Satu. Dalam satu tarif ada 3 tarif lainnya. Maksudnya taksim seperti itu ya. Au sidqan faqat famaniatul jam'i. Au kaziban faqat famaniatul khulu. Habisnya akan kita lebih pahami. Kalau bahasanya Ustaz kemarin al-hukmu fiha bitta'anud baina qadiyataini. Lebih sederhana ya. Makanya sertakan juga definisi yang beliau sampaikan. Al-inadiyah maka tanafi wal inad fiha li zati tarfaini la li amrin akhar. Ya. Habisnya akan kita jelaskan kenapa ada qaid zati tarfaini. Ya, maksudnya adalah tanafi wal inad ketidakterhubungan atau keterputusan gitulah di antara 2 qadiyah ini ya, karena zat keduanya ya, bukan karena perkara yang lain atau eksternal, karena faktor internal bukan eksternal. Tapi akan kita pahami lebih lanjut. Hakikiyah, jadi nadi ada 3, hakikiyah, maniyatu jama' atau maniyatu khulu. Nah, 3 definisi ini sudah termuat dalam satu definisi qadiyah syartiyah munfasilah. Oke. Allati yuqima fiha bitanafi nisbataini au adami tanafihima fil sidqi wal kazibi ma'an. Dalam matlain nanti allati yuqamu fiha bitanafi baina tarafaiha sidqan wa kaziban. Diksinya berubah-ubah, maksudnya sama. Allati yuqima fiha bil inad baina tarafaiha sidqan wa kaziban. Oke, contohnya hakikiyah gimana Ustaz? Al-adat imma zaujun wa imma fardun. Sebagaimana yang sudah kita kedepankan di pertemuan pertama pada tasdiqat kemarin, antara zauj sama farad itu adalah tanaqud. Ya, di sini alaqahnya alaqah tanaqud. Ya. Akan tetapi nakidnya di sini bukan nakid asli, akan tapi musawilin nakid. Maksudnya gimana Ustaz? Fiksi kontranya apa? Non fiksi. Nah, dalam hal yang sama, zaujun kontranya adalah la zaujun. Nah, akan tetapi la zaujun itu cuma satu saja. Nah, yaitu fardun. Berarti dalam hal ini ya, musawilin nakid itu ainun nakid istilahnya ya. Berbeda ketika nanti antum belajar ilmu kalam misalnya nggak salah, bisa kita singgung ke sana. Al-wujud ya, al-wujud itu sifat apa? Sifat nafsiyah ya. Ditnya apa? Dit secara mutlak ya, bukan dit dalam istilah, maksudnya dit lugawi. Ditnya apa? Wujud, la wujud. Ya, dalam artian tanakut di sini. Berarti nakidnya
wujud itulah wujud. Nah, akan tapi la wujud ini ada 3. 1 adam, 2 amrun itibari, yang ketiga apa? Hal atau wasitoh. Ya. Berarti dalam la wujud ada 3. Nah, ketika kita sebutkan adam, wujud alakuannya dengan adam, di sini adam bukan musawi nakid, akan tapi akhos min nakid dalam istilah ini. Maksudnya akhos apa? Dia lebih khusus daripada nakidnya, karena nakidnya la wujud mencakupi 3 hal, dan ini merupakan salah satunya saja. Nah, dalam kasus ini fardun itu satu-satunya la zaujun, makanya dikatakan musawi nakid. Paham nggak dalam ini? Oke. Sederhana ya. Selesaikan aja. Oke, sekarang yang bagian kedua atau bentuk daripada inadiyah. In kana al-hukmu fiha maniatu jam'in in kana al-hukmu bitanafi nisbataini au ada mitanafihima fi sidqi faqat. Dalam matla allati yukamu fiha bitanafi baina tarfaiha sidqan faqat. Ya, kurang lebih sama ya. Maksudnya adalah penghukuman di dalam 2 qadiyah atau nisbah ini ya. Tanafi dalamnya kan karena ini munfasilah, maksudnya ketidak tersambungan atau keterpisahan di antara keduanya itu pada ranah sidq faqat. Sidq itu maksudnya apa? Tidak bisa ada dalam satu waktu. Ya, maniatu jam'in, tidak mungkin bersama. Seperti itu. Contohnya adalah hadza syai' imma syajar au hajar. Sesuatu ini kalau enggak sajar ya hajar, kalau enggak pohon ya batu, gitu ya. Di dalam hal ini sajar sama hajar enggak mungkin berbarengan ada. Ya. Sesuatu ini kalau enggak sajar dan hajar, yang tuh perhatikan adalah sajar dan hajar ini mungkin enggak berbarengan adanya, enggak mungkin. Kalau dia sajar ya berarti bukan hajar. Kalau dihajar berarti bukan syajar. Makanya mana itu jam'in disebutnya. Ya. Terus maniatu khulu. In kana in hukima fiya bitanafin nisbataini au ada mitanafima fil kazibi faqat. Habisnya kan terjelaskan kenapa satunya pakai istilah sidqan faqat, yang ini pakai kaziban faqat. Seperti itu. Allati yukamu fiya bitanafi bain tarfiha kaziban faqat. Contohnya adalah Zaidun ima yakuna fil bahri au la yadrik. Zaid itu kalau enggak dalam bahar apa sih? Bahar itu laut ya. Dalam hal itu mau pahami bahar yang di sini adalah sesuatu yang sekiranya bisa menenggelamkan. Ya, jadi bukan terbatas pada laut aja. Nahar juga termasuk dalamnya. Atau kolam pun bisa termasuk dalamnya. Intinya sesuatu yang bisa dimasuki oleh Zaid lah. Yang berpotensi untuk tenggelam atau tidak. Jadi enggak terbatas pada bahar aja. Jadi ini maksudnya mutlak gitu ya. Aula yadrik, Zaid itu kalau enggak dalam bahar dia ya tidak tenggelam. Maksudnya gimana Ustaz? Dalam hal ini antara dalam bahar dan tidak tenggelam itu maniatu khulu, enggak mungkin enggak keduanya. Ya, maksudnya apa? Kalau maksudnya tidak keduanya apa? Enggak mungkin tidak keduanya. Ketika fil bahar berarti dia bisa jadi layagrik gitu. Ini kan dalam sini kalau enggak dalam bahar ya dia tidak tenggelam. Kan dia bisa dalam bahar tapi tidak tenggelam. Kenapa harus ada pilihan? Maksudnya seperti itu ya. Jadi bisa saja si Zaid itu dalam bahar tapi tidak tenggelam. Seperti itu berenang misalnya. Tapi mungkin nggak Zaid itu nggak di bahar dan dia tenggelam. Mungkin bisa dia dalam kolam dan dia tidak tenggelam. Gitu. Misalnya kan ya. Atau dia dia di kolam, berarti kan dia dan dia tenggelam. Dia di kolam berenang dan dia tenggelam. Artinya kan dia nggak di bahar dan dia tenggelam gitu. Ini kan bukan bahar, bukan layagrik. Nah, ini masuk kolam itu
adalah bahar. Jadi kolam juga termasuk bahar dalam hal ini. Intinya ma gitu ya. Jadi nggak mungkin kan ada orang yang nggak ada yang dia tenggelam tapi nggak dalam air. Mungkin nggak? Tenggelam tapi nggak dalam air. Hal seperti ini tidak mungkin. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, pikir aku bisa pahami ini. Oke. Kita bacakan dulu. Wal munfasilah imma hakikiyah wa hiya lati yukamu fiha bitanabi baina tarfaiha sidqan wa kadziban, sudah kita jelaskan ka qaulina al-adat imma zaujun wa imma fardun. Bilangan ada kalanya genap, ada kalanya ganjil. Wa hiya manatul jam'i wal quluman kama zakarna fil misal. Enggak mungkin bilangan itu enggak zaud dan juga enggak farad. Dan enggak mungkin keduanya. Dalam istilah lainnya adalah strongly exclusive. Dalam artian benar-benar eksklusif. Ya kalau enggak zauj ya farad, kalau enggak farad ya zauj. Ya. Li'anna tarfayal qadiyah fi la yajtami'ani wa la yartafi'an. Enggak mungkin bergabung satu bilangan itu ada zauj dan farad, dan tidak mungkin enggak zauj enggak farad gitu. Wa imamanatul jam'i faqat dunal khulu wa hiya allati yuhkamu fiha bitanafi baina tarfaiha sidqan faqat. Tanafi dalam hal ini atau penafian dalam hal ini hanya ketika apa sidqan faqat. Maksudnya apa sidqan faqat? Saat ada bersamaan. Penafian di antara keduanya hanya ketika ada bersamaan. Ya. Hadza syai' kaqaulna hadza syai' imma yakuna sajaran au hajaran. Ya. Penafian di antara keduanya hanya ketika keduanya bersamaan saja. Ya. Maksudnya sidqan faqat seperti itu. Iz yastahilu kaunu syai' hajaran wa sajaran. Gak mungkin sesuatu tersebut dia hajar, dia juga sajar, ya. Fala yajtamu tarfani ala sidqi, maka tidak mungkin kedua hal ini ada bersamaan, ya. Wa yajuzu irtifa'u maman, dan boleh saja tidak keduanya, gitu ya. Maksudnya keduanya tidak ada, ya. Sama-sama tidak keduanya, ya. Karena ka'ayakuna syai' hayawanan, ya, hayawan itu bukan hajar dan bukan syajar. Makanya yang manatul jam'i yang dilarang atau tidak mungkinnya tanafinya hanya ketika bersama, bukan terpisah. Terpisah boleh, bersama nggak boleh, gitu ya. Wa imam manatul khuluf faqat ay dunal jam'i wa hiya lati yukamu fiha bitanafi baina tarfaiha kaziban faqat. Nah, maksudnya apa kaziban faqat? Tidak ada secara bersamaan. Ya, ka qaulina Zaidun imma yakuna fil bahri, air umum ya, wa imma la yagrik, ya. Iz yastahilu kaunuhu fi ghairil bahri wa yagrik. Enggak mungkin Zaid itu tidak dalam bahar dan dia tenggelam. Berarti maksudnya tidak di dalam air dan tenggelam, enggak mungkin. Karena penempatan kata atau makna dari tenggelam adalah ketika sesuatu tersebut dalam air. Ketika tidak dalam air, maka enggak mungkin tenggelam, gitu ya. Fala yartafi'an, maka nggak mungkin nggak salah satu dari keduanya. Wa yajuzu ijtima'uhuma fi sidqi. Nah, dalam hal ini maka dia boleh saja ada bersamaan bi ayakuna fil bahri wala yagrik. Ya. Dia dalam suatu tempat atau kolam atau sungai atau pantai atau laut, ya. La yagrik. Artinya mungkin dia berenang, ya. Atau mungkin pakai pelampu. Kan yagrik juga. Ya. Nanti kira sederhana ya. Wasumiyat al-ula hakikiyah. Yang pertama dikatakan hakikiyah. Ini ya. Li'anna tanafi baina tarafai atammu minhu fil akhirataini, ya. Karena tanafi dalam dua ujung yang ada di sini, ya. Juzul awal dan juzani maksudnya lebih sempurna. Maksudnya lebih sempurna ketidak sambungannya, lebih sempurna keterpisahannya, ya. Kenapa lebih sempurna, Ustaz? Ya. Karena bin nazar ila jihati subut wal intifa, karena melihat daripada dua sisi subut dan intifa. Nah, sedangkan yang dua selainnya tadi setelahnya itu hanya melihat daripada satu sisinya saja. Satu melihat sisi subut, satu melihat sisi intifa. Wasaniyah maniyatu jam'in listimaliha ala man il jam'i baina tarfaiha, ya, karena enggak mungkin dua ujungnya bersama, ya.
fi sedeki ada, bersama ada. Wasalisatu maniatu khulu listimali ala manil khulu baina tarfaiha fil kazibi izil waqi la yaqlu an ahadihima, kan tidak mungkin tidak dari salah satu dari keduanya. Wa muradu, nah nih, bil bahri ma yumkinul gharqu fihi adatan min ma'in. Intinya adalah sesuatu yang mungkin saja tenggelam di sana. Ya. Dalam misalnya saat dia dalam air. Misalnya yang apa, kolam anak kecil yang cuman sekaki itu kan dalam air. Apa deh? Kolam bola. Ya, kolam bola ya. Iya. 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 Benar juga ya. Nggak ada air itu ya. Iya. Kasus-kasus seperti itu ya. Kalau dalam artian tenggelam ya, nggak harus dalam air, mungkin tetap termasuk gitu ya. Tenggelam senyumanmu nah. Iya. Boleh. Bal min sa'iril ma'iat lal bahru nafsu. Fala yutawahham ijtima'u tarfaini fil kadhibi bi ayakuna fi birin. Maka tidak ada tawahum di sini ya. Bi ayakuna fi birin au haudin wa yagri. Ya, misalnya dia dalam sumur terus tenggelam. Kan bukan keduanya. Bukan dalam bahar dan dia tenggelam gitu ya. Bukan tidak tenggelam gitu. Oke. Waqad takunul munfasilat as-salas ay kullun minha zawat ajza kama takunu zatu juz'aini kama marra. Ya. Ka qaulinal adat imma zaidun au naqisun au musawin. Adat kalau enggak zaid, naqis, musawi. Li'anahu kima biya bi anna hadzal jam'a la yatabi'u ala adadin wahidin wa la yaqdu adat an ahadihima. Ini kurang lebih yang bisa kiaskan kepada zaujun fardun. Ya, cuman pembagian yang lain. Kalau tadi tahasur aklinya antara dua hal aja, ini tiga. Tapi yang harus pahami nanti di sini adalah sebenarnya ini dua. Gimana Ustaz dua? Berarti al-adat ima zaidun au ghairu zaid. Al-adat ima naqisun au ghairu naqis. Ya, al-adat ima musawin au ghairu musawi. Kan itu tadi yang namanya naqid. Sedangkan fardun tadi itu musawi lin naqid. Nah, dalam hal ini zaid, ghairu zaid. Nah, ghairu zaid adalah naqidnya daripada zaid. Tapi ghairu zaid dalamnya ada dua. Musawi dan naqis. Naqis juga sama, naqis wa ghairu naqis. Ghairu naqis berarti ada zaid, ada musawi. Musawi juga sama. Musawi lawannya adalah ghairu musawi. Ya, ghairu musawi ada yang zaid, ada yang naqis. Ketika kita sebutkan zaid naqidnya naqis dalam hal ini ya, berarti naqis itu musawi naqid atau aqos min naqid? Aqos min naqid. Ya, nanti kan udah paham ya sini. Walaupun kita belum belajar tanakut, berarti yang tahu sini udah pernah selesai semua lah nanti. Wa urida alaihi anna tarfai al-haqiqiyah wa manatul khurula yartafi'an wa huna yartafi'an. Nah, di sini kan ada i'tirad ya. Atau sanggahan ya. Terkait lah dalam kasus ini al-adat imma zaidun au naqisun au musawin. Di sini yartafi'an. Maksudnya yartafi'an apa? Li'anna qauluka musawin yartafi'u ma'hu zaid wa naqis. Ya, zaid sama naqis enggak ada. Kalau kita katakan musawin, dua yang lainnya terangkat. Kan tadi katanya layar tafian, yang hakikiyah. Ya, yang makul jam'i juga layar tafian. Tapi kalau ini layar tafian, wa ujiba bi anal murtafi'aini wa in ta'addada lafzon, bahwasanya dua hal yang terangkat tadi, maksudnya apa? Zaid dan naqis dalam hal ini ya. Wa in ta'addada lafzon, walaupun berbilang lafaznya, dalam artian zaid, naqis, musawi berbilang ya. Fahuma muttahidani ma'an. Maksudnya apa? Zaid, naqis itu dua hal, akan tetap dua hal secara lafaz, tapi satu hal makna. Ya, wal aslu al adat imma musawin au ghairu musawin. Ya. Maka dalam hal ini ketika dikatakan al adat imma musawin au ghairu musawin, berarti apa? Layar tafi'an juga. Saat dia zaid, ya berarti dia ghairu musawi. Saat dia naqis, ya berarti dia ghairu musawi. Kan enggak bakal keluar. Itu maksudnya ya. Walakin ghairu musawi imma zaidun aw naqisun ya. Fal ainat haqiqatan innama huwa bainal musawi wa ghairihi ya.
Dan itu bisa kiaskan kepada contoh-contoh yang bilang tadi. Wazani la yartafi'ani. Maksudnya apa? Musawi dan ghairu musawi tidak mungkin tidak di antara keduanya ini ketika kita menyebutkan suatu bilangan. Wa'lam anna kullan minal muttasilat wal munfasilat yata'allaqu min hamliyat aw min syartiyat aw min huma aw wa amsalatuha ma'a bayani aqsamiha mazkura fil mutawwalat. Nah, ini akan Anda jelaskan habis sholat maghrib. Kita sholat dulu, dan itu kita akan bacakan terkait ini. Begitu selesai, ya. Berapa menit? Sub? 1 jam pas. 1 jam pas, ya. Kurang setengah jam lagi selesai. Kita sholat dulu ya. Biar tenang belajarnya. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sisa-sisanya ya, yang belum kita buka. Mungkin Anda akan memberikan beberapa istilah kalau Anda dapatin ya. Al-Qadiyah bi'tibariz zat, antara hamliyah dan syartiyah. Hamliyah apa juga? Apa? Categorical proposition. Ya, Qadiyah al-hamliyah. Syartiyah apa? Hypothetical proposition. Itu yang mutasilah apa? Berarti conjunctive hypothetical proposition. Yang munfasilah apa? Disjunctive hypothetical proposition. Ya, dalam bahasa Indonesia saya pikir gampang lah untuk terjemahkan ya. Proposisi kategoris, proposisi hipotesis konjungtif, ya. Proposisi hipotesis disjungtif, ya. Nah, ini mungkin yang luzumiyah, yang sulit menerjemahkannya. Mungkin kalau mendapati dalam beberapa literatur biasa disebut dengan totally conjunctive, ya, maksudnya benar-benar tersambung, ya, totally, secara total. Kalau dalam beberapa literatur lain really, ya. Sedangkan sebagian itu apa? Coincidentally, ya, coincidentally itu maksudnya kebetulan, ya. Berarti keterhubungannya kebetulan. Ini keterhubungannya benar-benar terhubung. Ini seperti itu ya sederhananya. Sudah kita jelaskan, juga sudah kita jelaskan. Habis itu yang munfasilah, ya. Disjunctive hypothetical proposition. Inadiyah. Ya, ini inadiyah nih sama. Ini benar-benar juga artinya ya. Kalau tadi benar-benar really atau totally conjunctive, kalau ini totally disjunctive. Sederhana kan? Benar-benar terpisah. Ya, satu benar-benar terhubung, inadiyah benar-benar terpisah, totally disjunctive. Ya. Yang itibaqiyah sama berarti coincidentally disjunctive. Nah, untuk hakikiyah apa Ustaz? Nah, sebenarnya ada dua. Kalau untuk melihat di Introduction to the Logic-nya Irving M. Coffey, seingatannya dia memakai istilah non-mutual inclusion and exclusion. Maksudnya non-mutual inklusi dan eksklusi. Eksklusi itu maksudnya apa sih? Eksklusif. Artinya benar-benar apa? Terbatas. Inklusi terbuka. Mungkin gitu ya. Inklusi terbuka, eksklusi tertutup, gitu ya. Mungkin ya. Agak-agak ribet, tapi nggak terlalu penting untuk antum pahami sekarang. Ya. Hakikiyah atau dalam istilah lainnya disebut strongly atau extremely disjunctive. Benar-benar, ya, ini benar-benar strongly eksklusif, benar-benar eksklusif. Dalam artian yang nggak mungkin keluar daripada salah satu kemungkinan dan nggak mungkin kemungkinan tersebut bergabung. Maniatun jama, ini juga isinya Melly
apa? Eksklusif. Ya, maksudnya Merli itu kadang-kadang apa namanya, tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin bergabung. Ya, gampang, kurang lebih sama. Ya, kalau ini berarti dia non mutual inklusif. Ya, maksudnya tidak mungkin bersama. Yang ini non mutual eksklusif. Yang tadi non mutual inklusi dan eksklusi, ya, kurang lebih gitulah. Kalau untuk antum kuliah ya, antum hafalin bahasa ini aja, hakikiyah, mana itu jamak, mana itu kulu, karena pikir lebih sederhana seperti itu. Cuman kalau antum baca-baca mungkin ada yang bingung ketika baca buku-buku terjemah logika dan nggak ada bahasa Arabnya tentu ya, nggak ada bahasa Arabnya dan antum tahu, maka seperti tadi kemungkinannya. Strongly, merely, maksudnya tidak terlalu kuat ya. Sudah kita selesaikan tariknya. Nah, di sini mungkin biar lebih berasa ya, kita lihat contoh lainnya. Yang muqaddamnya ilah daripada talinya, ya. In tawassatotil ardu baina syamsi wal qamar hasolal khusuf. Muqaddamnya yang mana Badi? Tawassut ard baina syams. Ya. Tawassut ard baina syamsi wal qamar, ya. Hasolal khusuf itu adalah talinya. Ya. Berarti yang muqaddamnya apa? Yang menyebabkan khusuf apa? Khusuf. Berarti adalah posisi bumi di antara matahari dan bulan. Ya, nanti nggak perlu ditulis lah ya, di mana posisinya. Kemarin sudah kita jelaskan juga ketika menjelaskan teori emanasi ya dalam bahasa Urat. Tentu ada qamar di sana, ya, ada syams. Sudah kita gambarkan bagaimana visualisasi aflak ya. Dalam hal ini juga sama. Iza hasolal khusuf lil qamar kanatil ardu mutawassitah baina syamsi wal qamar. Ya. Khusuf itu terjadi ya berarti karena tawassut ini. Sama aja kurang lebih ya. Untuk menambah pemahaman lah. Nah, ini iza azlamatil ardu fi lailatin mukmirah kanal qamar maksufan ya. Jika bumi dalam malam yang gelap gitu ya, kanal qamar maksufan ya, berarti keadaan qamar lagi khusuf ya. Yang menyebabkan kedua ini apa? Amrun salisnya yang aku tinggal buka apa sini tawassutul ard ya. Gak disebutkan ya. Terus dalam hal ini hakikiyah terutama imma yakuna Muhammad aliman aw ghairu alim ya. Saat dia gak pintar-pintar amat misalnya ya. Tentu alim di sini ya alim yang mutlak kalau aku artikan demikian. Karena kalau alim sebagai mutlakul idrok ya nggak alim-alim banget masuk pada alim. Tapi kalau alim yang sifatnya adalah mutlak benar-benar alim, maka yang nggak alim-alim banget masuk kepada ghairu alim sebenarnya. Intinya dia nggak alim banget gitu. Ya. Nah, pikir sudah terpahami juga. Imma yakuna syai' abyad au aswad. Gak mungkin sesuatu tersebut berwarna hitam dan putih, cat abu-abu. Ya enggak gitu konsepnya. Enggak terbayang. Kalau abu-abu berarti abu-abu bukan hitam dan putih. Ya. Enggak mungkin keduanya bergabung. Tapi mungkin enggak keduanya keluar. Ya hijau, biru, pink. Kamu bisa nyebut. Imma yakuna syai' ghairu abyad au ghairu aswad. Ghairu abyad dan ghairu aswad mungkin nggak keduanya, nggak mungkin. Dia hijau, ya hijau tuh masuk ghairu abyad. Hijau juga ghairu aswad. Ya mana tuh khulu ya? Atau bergabung keduanya bisa berarti. Kan yang nggak mungkin khulu aja. Keduanya nggak mungkin nggak mungkin nggak keduanya lah. Berarti keduanya bersama-sama mungkin. Ghairu abyad atau ghairu aswad. Ya, hijau tadi guru abid atau guru aswad. Lebih paham ya seperti ini ya. Oke, mantap. Tifaqiyah, nah sebenarnya antum pelajari nanti di Syamsi ya.
Setawana kalau di syarah Qobisi pun ketika membaca Syaqqar atau Syarh Dasuki mungkin akan dipaparkan bahwasanya hakikiyah manatu jama manatu hulu itu juga berlaku pada ittifaqiyah. Ya, mungkin kita kasih contoh satu yang hakikiyah. Al aswad al-katib. Nah, sini apa? La ya. Di sini apa berarti? Ittihadus salbi. Ya, dalam hal ini kalau seandainya ada kita al aswad la katib itu adanya la nggak menjadikan salibah karena la nya masuk pada mahmul. Misalnya kita sebut al aswad la katib ya. Berarti la katib itu masuk pada la nya masuk kepada komponen mahmulnya, makanya dikatakan ittihadus salbi, salabnya bergabung tapi nisbahnya tidak terputus. Beda halnya kalau salbul ittihad, misalnya laisal aswad bikatib, seperti itu. Tentu penggunaan la dan laisa itu hanya secara adat saja ya, nggak mesti laisa tandanya dia salbul ittihad atau la tandanya dia ittihadus salbi. Dia demikian, tergantung daripada mutakallim ya, maunya apa, seperti itu. Cuman sudah ada yang menanyakan ya, ini anak sedikit singgung, ada orang yang menanyakan apa sih perbedaan salbul ittihad sama ittihadus salbi. Misalnya Zaid lakatib sama laisa Zaid bikatib. Laisa Zaid bikatib itu salibah yang muhassalah. Zaid lakatib itu mujabah tapi mahdulan. Nah, ada yang menanyakan kemarin, nggak tahu dari sini atau enggak, coba jawab sekarang mungkin ya. Itu secara makna kita bagi dua. Makna ujung ini bahasaan aja mungkin ya. Makna ujung sama makna yang dimaksud dalam ilmu mantik ini. Kalau makna ujung nggak ada bedanya, sama-sama menghukumi si Zaid itu nggak bisa nulis. Entah katibnya kita artikan nulis atau penulis, intinya nggak bisa. Mau Zaid laisa bikatib atau Zaid la katib. Akan tetapi dalam ilmu mantik makna itu bukan itu aja maksudnya. Salibah mujabah itu termasuk makna. Saya ada nggak bedanya makna? Ada. Kalau makna tersebut adalah makna salibah, makna mujabah. Yang satu salibah, satu mujabah. Itu maknanya berarti berbeda kan? Berbeda makna gimana kan? Sama-sama. Artinya nggak bisa nulis. Iya, akan berbeda nanti dalam pengimplementasiannya dalam kias. Ya, misalnya dalam kias syakal awal. Ya, syakal awal itu pasti ijabus sugro, kuliatul kubro. Ya. Ijabus sugro ya, kuliatul kubro. Nah, ijabus sugro misalnya dalam artian Zaid katib, normalnya kan gitu ya, mujabah. Tapi Zaid la katib juga mujabah. Artinya ini bisa berlaku dalam hal itu. Ya, di sini nanti penerapannya gitu. Jadi perbedaan makna akan mempengaruhi kias nantinya gitu. Kalau yang dimaksud makna dalam ilmu mantik. Tapi kalau makna yang kita pahami emang artinya sama. Paham ya maksudnya ya? Semoga bisa dipahami. Nah, dalam hal ini al-aswad al-katib, sesuatu yang hitam dan sesuatu yang hitam non penulis misalnya. Sesuatu yang hitam non penulis. Ima aswad al-katib. Kalau enggak aswad ya katib. Maksudnya gimana Ustaz? Sesuatu yang hitam yang tidak menulis atau non penulis. Kalau suatu itu aswad, ya berarti dia itu adalah aswad la katib. Kalau dia katib, berarti dia la aswad. Ya agak membingungkan, tapi Anda pikir atau akan paham ini. Yang mana intinya adalah di sini secara ittifaqiyah aja, gak ada hubungan antara aswad sama la katib gitu. Berbeda dengan inadia. Ini memang ada aswad sama katib itu memang gak ada hubungan. Berbeda dengan inadi yang hakikiyah pada inadia. Zaud sama fard itu ada hubungan hasal akli lah ibaratnya. Nah di sini nggak ada hubungan apa-apa, makanya disebut ittifaqiyah. Agak ribet di sini, tapi mungkin sikatnya itu untuk hakikiyah. Atau bisa kiaskan ke sini. Ini bunyi matan samsia seperti ini kurang lebih. Ya. Karena nggak terlalu penting untuk tahu ini kan. Nah ini juga tadi. Qad takunu kullu min hadhihi salat zawatu ajza al-adat imma zaid au naqid au musawin ya. Wal aslu al-adat imma musawin au ghairu musawin. Udah kita jelaskan.
Nah, ini yang tadi disinggung dalam matlah tadi bilang wa'lam anna kullan ya minal muttasilat ya munfasilat ya ta'allaq min hamliyat. Ya, kalau antum perhatikan di sini ingka nati syamsu tali'ah an-nahar maujud. Ini hamliyah, syamsu tali'ah itu qadiyah kan? Qadiyah apa? Hamliyah. An-nahar maujud qadiyah apa? Hamliyah. Ini maksudnya terdiri daripada hamliyat. Ada juga kalanya dia terdiri daripada syartiyat. Habisnya akan kita jelaskan. Au min huma atau gabungan hamliyah plus syartiyah. Syartiyah yang mana? Hamliyah plus syartiyah mutasilah, hamliyah plus syartiyah munfasilah. Seperti itulah. Habisnya akan kita tampakkan tapi nggak terlalu jelaskan. Biar antum melihat polanya saja. Ya. Karena panjang. Bahkan Imam Zakaria kan mengisyaratkan fil mutawalat ya. Tapi sekiranya tuh paham maksud daripada lafaz yang terakhir ini. Dalam mutasilah misalnya. Jadi panjang ya. Hamliyat berarti kedua ujung, kedua juznya, juzul awal, juzul sani, juzul awalnya qadiyah hamliyah, juzul saninya qadiyah hamliyah. Kullama kana syamsu ini kurang ya? Harusnya bukan di sini titiknya, sorry. Salah taruh titik kan. Kullama kanat asy-syamsu tali'ah fan-nahar mawjud. Asy-syamsu tali'ah hamliyah. An-nahar mawjud hamliyah. Muttasilatan. Berarti yang muttasilah terdiri dua ujungnya dari dua muttasilah juga. Ya. Mata kana kullama kana hadza syai' insanan kana hayawanan. Dalam hal ini antum coba bacanya dari sini. Ya, dari yang antum ini. Kullama kana syai' insanan kana hayawanan, mutasilah kan? Ujungnya juga kullama lam yakun hayawanan lam yakun insanan. Ini syartiyah mutasilah, ini syartiyah mutasilah. Jadi mutasilah terdiri dari mutasilah dan mutasilah. Detail ya? Karena dasarnya antum yang penting tahu yang hamliyahnya. Ya. Mutasilah juga sama. Antum bacanya gimana? Dari sini, dari daiman. Daiman ima yakunul adaz zaujan aw fardan. Tadi apa? Qadiyah syartiyah munfasilah. Yang kedua, daiman ima yakuna munqasiman bi mutasawiyah ini au ghairu munqasimin bihima. Syartiyah munfasilah. Tandanya apa? Ada daimannya. Kemarin sudah dijelaskan juga kayaknya terkait sur-sur ini ya di pertemuan 16 itu ada jelaskan sur-sur terkait mutasilah dan munfasilah ya. Yang keduanya sama-sama dengan satu sur yang sama, yang ada terkhususan yang lain. Apa sih sur bahasa kerennya Ustaz? Kuantor. Jadi kalau musawwarah itu qadiyah atau proposisi terkuantifikasi. Ya, mungkin gitulah. Atau memiliki kuantifikasi. Kuantornya apa ya tadi? Kul segala macam. Sama. Mukhtalifatan. Nah, mukhtalifatan maksudnya apa? Dia kalau ini kan sama-sama hamliyah, sama-sama mutasilah, sama-sama munfasilah. Mukhtalifatan itu gabungan, campuran lah antara tiga qadiyah umum ini ya. Hamliyah plus mutasilah, hamliyah plus munfasilah, mutasilah plus munfasilah. Ini pun ada dua kemungkinan lagi. Hamliyahnya dikedepankan, mutasilahnya di belakang, mutasilahnya dikedepankan, hamliyahnya di belakang. Ya. Mata kana. Dari mana bacanya? Tulu syamsi illa li wujudin nahar. Qadiyah hamliyah. Kullama kanat syamsu tali'ah pandahar mawjud qadiyah syartiyah muttasilah. Hamliyahnya dahulu baru syartiyah muttasilah. Nah, ini memiliki kemungkinan akas. Berarti mutasilahnya dikedepankan, hamlahnya dikebelakangkan. Matakan kullama kanat syamsu tali'ah pandahar mawjud. Mutasilah. Fa wujudun nahar lazimun litulu syamsi. Lihat ini yang pikir dijelaskan aja ya. Biar antum paham pembentuk syartiyah itu ada apa aja gitu ya.
Nah, pikir nggak terlalu sulit lah. Ya. Ini bukan untuk dihafal, untuk dipahami aja. Cuma untuk paham bahwasanya syartiyah bentuknya dan demikian. Gak harus kedua ujungnya hamliyah. Bisa jadi kedua ujungnya syartiyah, mutasilah ataupun munfasilah. Dalam mutasilah ada 9 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yang terakhir al-munfasilah. Nah, dalam munfasilah cuma ada 6 kemungkinan. Kenapa Ustaz ada 6 kemungkinan? Karena ingat, antara juz'u 1 sama juz'u 2 memang tidak terhubung. Jadi mau dibolak-balikin gak ada masalah. Paham nggak? Jadi gak perlu ada pembedaan. Sedangkan di sini dalam mutasilah, karena kedua ujung harus ada talazum, harus ada keterkaitan, keterikatan, maka sesuatu yang diikat dengan mengikat itu berbeda. Misalnya A diikat oleh B, berbeda dengan B diikat oleh A. Paham ya? Ini mungkin bahasa sederhana. Sehingga dalam hal ini keterikatan, pengikat dan yang diikat itu perlu dipisahkan. Maka di sini kali 2 dalam mukhtalifatan. Dalam hal ini mukhtalifatan cuma 3, dalam hal ini 6. 3 kali 2. Karena berbeda antara yang mengikat dan yang diikat. Nah, di sini nggak ada bedanya. Jadi bisa bolak-balikin. Ya, kita baca sedikit. Hamliyatan imma ayyakuna adat zaujan au fardan. Ya, kita contohkan tadi ya. Berarti yang diberikan contoh itu memang contoh yang paling sederhana, yaitu hamliyatan pada mutasilah dan hamliyatan pada mutasilah. Ya. Contoh yang mutasilatan pada qodiyah syartiyah yang munfasilah gimana? Qodiyahnya munfasilah tapi penyusunnya mutasilah. Keduanya lagi ya. Bacanya dari mana? Dari sini ya. Nih, baca mutasilahnya dari sini. Kullama kanat syamsu thaliyah fa nahar wujud. Mutasilah. Wa imma qad la yakunu. Wa imma ini berarti bukan ini bacanya. Qadnya ya. Qad la yakunu idza kanat syamsu thaliyah fa nahar wujud. Mutasilah dirangkai menjadi qodiyah syartiyah munfasilah. Anda pikir bisa menjelaskan kepada setelahnya. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh Zakaria Ansori fil mutawwalat. Panjang emang ya. Ada 9 kemungkinan untuk mutasilah dan ada 6 kemungkinan untuk munfasilah. Alhamdulillah. Ada ketenangan gitu. Nah, catatan terakhir. Ini cara baca kelana 3 klik ini ya. Ada catatan. Berarti kalau ada tanda ini ada catatannya. Sebelum ini masih ada yang lihat belum anak buka tadi. Sepertinya. Apa ini? Hakikiyah. Oh, tapi udah dijelaskan. Ini cuman penjelasan terkait bahasa lainnya. Hakikiyah disebut juga maniyatu jam'i dan maniyatu khulu. Makanya tadi dalam literatur bahasa Inggrisnya disebut non-mutual inclusion and exclusion gitu. Lain tamian wal yartaqiyan ma'an wal inat bin tarfiha sidokan wa kaziban. Ya, sama aja lah, ini juga sama disebut demikian. Tinggal langsung baca. Kita baca kenapa munfasilah ini 6, mutasilahnya 9. Tadi udah jelaskan. Aqsa munfasilah sitah latis kal munfasilah li adami tartib atau bi baina tarfayal munfasilah wa in kana fiha tartib zikri ya. Karena pada qodiyah munfasilah tidak ada tartib tabi'i baina tarfaiha, tarfai munfasilah maksudnya wa in kana fiha tartib zikri wa idza zalika maksudnya gimana? Anna muqaddam al mutasilah mutamayyiz antaliha bi annahu mazumun wa talila zimun. Antara talazum antara mazum dan lazim sudah dipaparkan cukup panjang di tasawurat. Ada yang talazum baina musawi dalam artian lazim musawi li mazum, mazum musawi li lazim. Adanya A, ada B, adanya B, ada A. Ada juga yang talazum, mazumnya itu akhos, lazimnya A. Apa maksudnya bingung? Lihat rekaman sebelumnya. Ya. Wa yahtamilu an yakuna syai' mazuman li akhar wa la yakunu laziman lahu fa yashtaratu husulu tartib at-tabi'i. Ya. Litasduqal qadiyah. Nah, maka dalam intinya di sini adalah qadiyah syartiyah itu membutuhkan tartib zikri atau tartib tabi'i agar qadiyah tersebut berlaku.
Ya. Nah, yang mana kalau tartibnya diotak-atik, kemungkinannya juga terotak-atik. Yang Ana bilang tadi, yang mengikat, yang diikat. A diikat oleh B, berbeda dengan B diikat oleh A. Mungkin gitu. Kalau dalam munfasilah, A beda dengan B, ya berarti B beda dengan A, sehingga nggak perlu dipisahkan. Mungkin sederhananya seperti itu. Fafarkun baina atau fafarrik boleh kalau diamarkan. Baina tarakku bil muttasilah min hamliyah wa muttasilah wa baina tarakku biha min muttasilah wa hamliyah. Bi khilafi syartiyal munfasilah fa innahu la tartib baina tarfaiha. Di munfasilah tidak ada tartib. Tapi tabi'iyyan maksudnya. Fala farqun ma'nawiyun yahsulu bi taqdimi ahad tarfaini aw ta'khirihi. Penjelasan selanjutnya. Iz kullun min tarfaiha yu'anidul akhar. Karena dua ujungnya saling memisahkan. Gampang lah gitu. Fahalu wahidah sawa'un taqaddum hadza aw dzaka. Alhamdulillah. Kita selesaikan sudah yang di baris zat. Oke. Ini ya cara bacanya ya. Ustaz, gimana cara dapat filenya? Ntar anak akan akumulasikan syarat dapat file. Ya, biar aku bisa otak-atik sendiri. Ya. Sisanya ba'da imtihanil fasli di rosil awal. Ini panjang sekali. Ini belum ada buka. Ya. Muwajahatnya juga panjang sekali. Sudah siapin juga ada sekarang. Ya. Jadi silahkan ditunggu terkait muwajahat karena jarang sekali ada yang mau menjelaskan muwajahat ini di mahasiswa, baik di majelis masyayikh ataupun senior-senior, dan insya Allah akan kita kaji di BCB ini ya.